Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikhail Arifin, guru SMA N1 Bunguran Selatan, CGP Angkatan 10, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luna Indriati, guru SMA Negeri 1 Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan mengampu mata pelajaran kimia. Gimana Bu kabar Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ini insya Allah Ibu mau di observasi di apa nih Bu? Insya Allah kalau tidak ada halangan Pak, saya 2 hari lagi nih Pak mau observasi. 2 hari lagi berarti hari Jumat Bu ya? Iya, hari Jumat Pak. Jam berapa Bu? Jam keberapa Bu? Jam pertama Pak. Jam pertama ya. Berapa JP Bu? 2 JP Pak. Oh 2 JP ya, saya kira 3 JP. Nah, ketika diobservasi, Ibu ingin saya membantu pengembangan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi pembelajaran yang berpihak ke peserta didik Pak, sesuai dengan yang lagi update sekarang ini loh, yang kurikulum merdeka. Oh gitu ya. Terus ketika berpihak pada peserta didik itu dengan metode pembelajaran apa Bu? Rencana pembelajarannya? Rencana pembelajaran saya di PBL Pak, atau PJBL. Tapi untuk yang hari Jumat ini kemungkinan saya menggunakan PBL Pak. Ibu sudah membuat perencanaan dengan baik? Alhamdulillah, menurut saya sih sudah baik Pak. Gitu. Terus bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Yang saya ingin Bapak amati itu, saya kepingin Bapak itu mengamati saya keseluruhan Pak, dari mulai pembukaan, pendahuluan, kemudian di inti proses, kemudian di penutupan Pak. Baiklah, itu berarti seluruhnya Bu ya, Iya, untuk diamatin ya. Iya. Gitu. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan nih? Karena kita observasi ini, penilaian gimana? Ya, penilaian saya untuk persiapan pra observasi ini Pak, penilaian diri saya sendiri sih sekitar 80% lah Pak. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi muluk-muluk Pak, nanti ternyata tidak baik. Mantap, itu berarti Ibu udah punya gambaran percaya diri dengan diri Ibu sendiri, kemampuan Ibu sendiri sekitar 80% ya. Alhamdulillah ya. Ya. Soalnya kalau kita terlalu percaya diri nanti sekali ternyata kita memeriksa diri itu ternyata di bawah kan jadi tidak enak, bagus ya kayak gitu penilaian kita selalu merendah ya. Terus ketika Ibu diobservasi, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Bu? Jujur Pak, saya sebenarnya senang ada observasi seperti ini. Jadi saya bisa menilai diri saya sendiri. Ya, saya bisa mengetahui kelemahan saya di mana dalam proses pembelajaran. Karena selama ini kan setiap kali proses pembelajaran tidak ada yang mengobservasi saya. Jadi saya merasa percaya dirinya terlalu tinggi. Seolah-olah anak itu memang sudah, pembelajaran saya sudah sangat menyenangkan, sudah kreatif, sudah luar biasa. Tapi dengan observasi ini ada juga Pak rasa cemas-cemas gitu kan. Kan selama ini nggak tahu nih kita mengukur diri kita sendiri. Kemudian yang kedua tuh ya tetap mau menilai diri saya sebelum observasi dan setelah observasi, agar pembelajaran bagi peserta didik ini sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Ibu udah punya gambaran ya. Insya Allah. Ini udah termasuk kualitas yang bagus untuk seorang guru. Jadi dia menyadari tentang kekurangan sendiri ya. Dan mudah-mudahan Ibu ketika supervisi nanti prakteknya alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan perencanaan Ibu. Dan mudah-mudahan Ibu tidak memiliki kekurangan. Ya itu saja Bu yang masih saya berikan. Saya mau kurang begini mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang menghakimi Ibu yang tidak bersahabat, tolong jangan dimasukkan. Oh tidaklah Pak, saya malah senang Pak dengan adanya Bapak calon guru penggerak ini di angkatan
berapa Pak tadi Pak? Saya lupa. Angkatan 10 ini jadi saya sangat bangga Pak, Bapak memilih saya salah satunya untuk sebagai observan Bapak gitu. Jadi saya sangat bahagia gitu karena selama ini kan saya tidak menilai diri saya tentang pembelajaran yang saya proses pembelajaran di kelas pada pasukan ini Pak. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu. Siap, berangkat. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ini. Apa keterangannya? Siapa lagi? Zufika. Apa Zufika? Ini. Siapa lagi? Tidak ada. Sakit dada ya? Aduh, senang ibu hari ini kalian tuh semangat-semangat. Sudah pada sarapan kan? Oh iya, nanti setelah pembelajaran kita sarapan di jam istirahat. Oke, sebelumnya ibu akan memberikan permainan sedikit kita sebelum memulai ya. Permainan ringan doang ya. Yang seperti tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, nanti ibu kasih clue-nya, kalian yang ngikutin ya supaya konsentrasi. Oke, balik dulu semua. Ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 2 3 kali. Tepuk 3, tepuk 4. Oke, good. Semangat semua. Ya, silakan dulu kembali. Ibu ingin bertanya materi tentang clue yang minggu lalu. Iya, tentang hidrokarbon. Oke, sebelumnya kita ada pembelajaran tentang tata nama senyawa kimia. Oke, siapa yang ingat nih apa itu hidrokarbon? Siapa yang ingat hidrokarbon? Nak? Hidrokarbon. Iya. Apa hidrokarbon? Siapa yang masih ingat? Hidrokarbon adalah yang ada pada bahan hidup. Siapa yang ingat hidrokarbon? Fahri? Lupa semua. Lupa. Hidrokarbon merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Iya, kemudian unsur oksigen. Turunannya apa saja? Turunannya Iya, alkana, iya, alkena, alguna. Good, memang luar biasa. Good job. Sifat-sifat koligatif ini ada yang non elektrolit dan yang elektrolit. Delta itu sudah bisa dengan 12 masuk kali ke 1.
Ya. Ya, I-nya jabatan. Bacaan dia. Dari penjabaran I itu kayak mana? Ini kan I. I itu apa? Oh, ini Bu. C. Let A C I Bu. Video kami satu sama dan kurung N dan kurung N kurung kurang apa alfa aki arkeologi Agus tuh ketika latihan. Oke, kasih upload. Iya, tahu di mananya. Ini rumusnya salah ya. Ya. Ini adalah molaritas dikali K dikali I. Perbedaannya di mana? Di I-nya. I di situ adalah nanti akan ketemu derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Ini rumusnya I itu adalah 1 tambah N kurang 1 dikali alfa. I di sini itu adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, alfa itu bukan A ya. Kalau B. Oke. Nah, hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan. Tadi anak ibu sudah ikut puisis ya, nilainya juga perfect. Ya. Udah cuma 80, memang luar biasa. Kasih aplaus. Ya. Kemudian untuk minggu depan, tolong dibaca-baca kembali literasi untuk pertemuan berikutnya, literasi kalian lagi. Nanti ibu pretest lagi di minggu depan ya. Masih tentang hidrokarbon, yaitu rantai terbuka, kemudian rantai panjangnya. Nanti apa saja ya? Tata nama senyawa hidrokarbon dan manfaat dari hidrokarbon. Paham ya? Luar biasa anak ibu semua ya. Makin pinter-pinter, makin cantik, makin luar biasa. Oke, kita kasih yel-yel dulu lah. SMA Negeri 1 Bunguran Selatan. Prestasi dan berbudaya. Dengan yel-yel ini maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini yang sungguh menyenangkan, dan ibu sangat mengapresiasi tentang semangat anak-anak ibu ya. Jadi ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini baik Pak. Ibu udah melaksanakan observasi tadi ya, supervisi ya. Iya Pak. Jadi
bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Performance saya pada hari ini itu sekitar 80% Pak, dari proses rangkaian pembelajaran yang sudah saya jalani, dari mulai pendahuluan, kemudian saya di pendahuluan itu saya melakukan ice breaking, kemudian pretest untuk memotivasi anak, terus menilai anak sejauh mana memahami pembelajaran yang sebelumnya, kemudian saya melakukan kegiatan inti, kemudian saya melakukan penutupan pembelajaran Pak dengan saya melaksanakan post test untuk menilai seberapa jauh tingkat kesuksesan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah Bu ya, berarti sesuai dengan perencanaan dari pembelajaran tadi Bu ya, Iya, dari Pak. tadi sudah sesuai. Terus, nah apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai seperti itu Pak, karena saya lihat dari hasil pembelajaran anak, dari mulai pretest itu nilai anak mulai dari 70 paling rendah, kemudian yang paling tinggi itu hanya sekitar 80. Sedangkan KKM saya itu 75. Setelah proses pembelajaran yang saya lalui, itu saya mengadakan post test, hasil anak itu ada peningkatan tapi tidak terlalu drastis. Paling rendah itu ya 83 sampai 90. Jadi anak ini masih sekitar nilainya itu masih sekitar ring B Pak. Tidak ada yang A, tapi alhamdulillah tidak ada di bawah ring B. Alhamdulillah, itu pelajaran sulit Bu ya. Iya Pak. Pelajaran kimia. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya silakan Pak. Silakan. Ya. Saya mengamati tadi pada saat Ibu mengajar ya, melakukan pembelajaran tadi itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk Bu ya. Tapi alhamdulillah Ibu sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu itu kan. Tetapi dari sini saya melihat Ibu nih masih ibaratnya dari tadi kan mengatakan pembelajaran berpusat pada murid ya. Tapi dalam pelaksanaannya Ibu itu sekitar 55% siswa, Ibu 45%. Jadi seolah-olah pembelajaran itu hampir Ibu mendominasi. Padahal kalau ketika pembelajaran peserta didik itu harus belajar yang lebih aktif itu adalah siswa. Paling enggak 65 sampai 75 siswa aktif. Iya. Karena Ibu kayak greget betul ketika namanya jawab, itu dia. Nah, diusahakan Bu ya. Ya, kita itu kalau sekarang itu kita harus bisa pandai menjadi memahami coaching. Jadi kita harus pandai memancing dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ya, itu dia ya. Terus bagaimana pendapat Ibu mendengar ini Bu? Ya, saya secara sadar memang Pak, saya masih terfokus pada diri saya sendiri, saya yang aktif daripada anak-anak. Padahal saya kepengen tuh pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Ya, saya masih menggunakan gaya lama ya, seperti Bapak bilang tadi, saya melontarkan pertanyaan, tapi saya yang greget mau menjawab, saya bantu anak dengan contoh tadi macam yang proses turunan hidrokarbon tadi itu Pak, saya bantu baru alkana seperti itu, benar Pak. Jadi insya Allah Pak, kedepannya saya lebih berpihak ke peserta didik, terfokus. Saya akan mencoba untuk proses pembelajaran yang coaching tadi Pak. Jadi dari apa tadi Pak? Kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan pendengar aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian biar agar peserta didik itu lebih aktif lagi Pak dalam proses pembelajaran. Dari diskusi ini Bu, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Saya akan membuat pembelajaran itu lebih menarik Pak. Kemudian saya ingin anak ini lebih mandiri lagi, kemudian kreatif, inovatif. Ya, saya akan membuat yang seperti yang Bapak
beritahukan ke saya proses coaching tadi itu Pak. Oh iya. Terus RTL Ibu rencana tindak lanjut itu apa? Rencana tindak lanjut itu saya memang kepingin yang pembelajaran ini berpusat pada peserta didik Pak, agar peserta didik itu lebih mandiri, kreatif dan inovatif Pak. Pasti akan diterapkan di RPP itu yang sebelumnya. Iya, Jadi Pak. benar-benar pembelajaran hari ini akan itu kan ya, mudah-mudahan Ibu dapat menerapkan dari pembelajaran Iya. yang hari ini untuk diterapkan yang akan datang. Iya, Itu saja Bu dari saya mohon maaf Bu ya Iya, kalau ada Pak. perkataan tidak sesuai dengan di hati Ibu, seolah-olah menjustis gitu kan, saya mohon maaf Bu ya. Iya Pak. Iya. Itu saja Bu dari saya. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Id dan Bu ini Bu Indiati Akau SST. Tadi sesuai dengan pengamatan saya bahwasannya seperti setiap akademis yang dilakukan oleh Pak Mita terkait kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Bu ini itu sudah menggambarkan sebuah proses yang sangat luar biasa Pak yang dilakukan. Tentu tadi proses yang dilakukan itu coaching Pak ya. Iya. Itu merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin pembelajaran Pak ya. Oke, di dalam kegiatan tadi tentu saya akan melakukan penilaian dengan menerapkan 3 prinsip coaching Pak. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan coaching. Itu prinsip yang akan dilakukan oleh saya pada kegiatan hari ini. Baik, tadi supervisi sudah menyampaikan bahwasanya Bapak sudah mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk supervisi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak kepada Bu ini, dan itu sudah tergambar pada proses yang berjalan. Kemudian selanjutnya tadi juga di kegiatan supervisi Bapak Mita sudah menanyakan kompetensi area apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu ini dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian di supervisi Bapak Mita juga sudah menanyakan indikator ketercapaian Pak ya. Tadi sudah menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu ini. Kemudian juga tadi di saat observasi saya melihat bahwa Bapak mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat teman sejawat Ibu ini mengajar yang bebas dari penilaian dan asumsi. Kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan dan hasil dari percakapan itu. Kemudian setelah kegiatan observasi di kegiatan pasca observasinya Bapak juga tadi menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar gitu kan. Kemudian yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang ingin dikembangkan. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi. Jadi Bapak menyampaikan itu ke ini, menyampaikan observasi yang berbasis data yang bebas dari penilaian dan observasi Pak ya. Bapak juga fokus pada area yang ingin dikembangkan. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian terakhir tadi yang saya lihat Bapak menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Luni terkait proses belajar mengajar di kelas. Nah, itu adalah hasil pengamatan saya terkait proses supervisi akademik yang Pak Mita lakukan terhadap rekan sejawat Ibu Luni. Terima kasih Ibu Luni sudah menemani Pak Mita dalam proses kegiatan supervisi akademik ini. Mudah-mudahan kompetensi Ibu Luni yang ditentukan oleh kita bertambah lagi Bu, terus upgrade kemampuan dan Pak Mita juga Pak ya, kita sama-sama sharing belajar terkait peningkatan profesional kita. Nah, dari kegiatan ini ada yang ingin disampaikan Bu Luni terkait proses belajar? Ucapan atas semacam penutup atau apa statement terakhirnya boleh? Silakan. Saya sangat
terbantu Pak dengan sharing seperti ini. Jadi pembelajaran yang biasanya saya hanya menilai diri sendiri, ada teman sejawat sekarang Pak menilai kinerja saya jadi lebih baik lagi. Selama ini saya pembelajaran itu tidak terfokus pada peserta didik. Jadi karena pengetahuan seperti ini, jadi anak lebih aktif dan kreatif Pak. Ya. Untuk saya, alhamdulillah dengan adanya materi ini, jadi saya berpikir bahwa kita ini observasi yang dilakukan adalah bukan hanya kepala sekolah saja, tetapi sebenarnya kita ini berhak sesama kawan kita ini saling mengobservasi, saling supervisi. Kenapa? Tujuannya adalah kita saling meningkatkan kemampuan kita, saling tukar ilmu. Nah, disitulah kita belajar. Dan kita di sini bukan menggurui, tetapi saling berbagi, mencari solusi bersama. Itu aja Pak yang saya pahami dari materi. Ternyata hikmahnya besar. Jadi kalau kita berpikir dulu kalau supervisi itu harus kepala sekolah gitu kan, harus begini. Tapi ternyata materi ini mengajarkan kita, kita ini tujuannya saling berbagi, kemitraan yang kita bangun. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Mitra. Ini demikian perbincangan pas observasi kita di kegiatan supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Terima kasih Bu, sudah selesai.